Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita diingatkan oleh Gereja Katolik bahwasanya masuk September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Saya pastinya menghargai bahwa Anda yang di lingkungan, di komunitas mulai nantinya untuk merenungkan sabda Tuhan bersama-sama dengan umat melalui bulan Kitab Suci Nasional. Tentunya bahan dari KAJ sudah tersedia, tinggal bersama dengan umat lingkungan, komunitas untuk bersama-sama membaca, merenungkan sabda dalam komunitas lingkungan, dan tentu saja nggak cukup sampai di situ, harus berusaha untuk melaksanakan sabda itu. Kalau dalam Ekaristi, setelah membaca Injil Imam, dulu ada kata-kata dari Imam yang menurut saya baik, yaitu berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ya, ada kata-kata seperti itu. Berbahagia orang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Maka tidak cukup kita mendengar sabda Tuhan, nggak cukup kita membaca, nggak cukup kita merenungkan. Akan tetapi juga harus berusaha untuk melaksanakan sabda Tuhan itu terus-menerus dalam hidup kita. Nah, itu ya. Kadangkala ada seperti ini, orang sudah membaca sabda, orang sudah merenungkannya, sudah membawa doa, dan mendapat inspirasi dari sabda itu, sebuah inspirasi yang baik. Akan tetapi ternyata ketika akan melaksanakan sabda itu, kemudian ada tantangan sehingga orang tidak mampu melaksanakan sabda itu karena ada berbagai macam kesulitan. Nah, di September ini kita diingatkan melalui Gereja Katolik untuk berusaha bertekun membaca, merenungkan sabda Tuhan melalui kitab suci yang kita baca, lalu berusaha merenungkannya. Tadi dalam bacaan sabda Tuhan kita
juga diingatkan, misalkan dari surat Yakobus bacaan kedua, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, saya menerjemahkan di sini, baiklah kita itu juga tidak sekedar membaca kitab suci, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tetapi juga kita berusaha untuk melaksanakan sabda yang kita baca. Cuma perkaranya, apakah kita itu sudah tekun membaca sabda Tuhan? Apakah kita sudah biasa membaca kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, biasa enggak? Kalau enggak biasa membaca, merenungkannya, ya mungkin untuk melaksanakannya kita pasti ada berbagai macam tantangan. Mungkin kita lebih enak ya, gampang sekarang membaca WA, ya. Berita dari YouTube, berita dari Google, dilihat macam-macam. Nah, itu kan biasanya lama kadang-kala baca HP. Tapi kalau baca kitab suci, apakah kita juga menyediakan waktu untuk baca kitab suci barang mungkin 10 menit, 15, 20, 30 menit? Apakah kita tahan baca kitab suci sampai selama itu? Padahal kitab suci itu sungguh bermakna bagi kita orang yang beriman kepada Allah. Nah, saudara-saudari, kalau diri kita, pikiran kita diisi oleh sabda Tuhan dengan rutin terus-menerus, maka tentunya yang kita keluarkan dari diri kita adalah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Saya menggambarkannya misalkan suatu gelas ya, gelas keramik misalkan, katakanlah berwarna putih, itu kalau diisi dengan sering air yang bersih, air yang baik, itu akan tahan lama, akan bersih terus keramik atau gelas itu. Akan tetapi misalkan kalau sering dipakai untuk minum kopi yang pekat hitam atau teh, lama-lama itu ada semacam warna kecoklatan yang kadang-kala juga susah untuk dibersihkan kalau itu sudah lama gelasnya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalau hati dan pikiran kita diisi oleh Allah yang enggak baik, yang mempengaruhi kita, jangan-jangan yang keluar dari diri kita adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang jauh dari kehendak Allah. Akan tetapi kalau kita biasa mengisi hati dan pikiran kita dengan hal yang baik, misalkan dengan sabda-sabda Tuhan kita baca, kita renungkan, moga-moga kita juga terus ingat sabda itu, lalu kita mengungkapkannya, mengatakannya, bertindak dalam hidup kita, itu sesuatu yang baik dalam diri kita. Kita juga diingatkan ya tadi dari Injil yang kita dengar, bahwasanya yang dari dalam hati seseorang itu kalau ada hal yang jahat, muncul pikiran yang jahat, itu jangan-jangan nantinya akan keluar yang jahat, yaitu tadi ada kejahatan, ada pencurian, ada pembunuhan, ada percabulan, ada perzinahan, iri hati. Itu kan sesuatu yang buruk-buruk ya, yang timbul dalam pikiran dan hati orang. Itu diingat oleh Tuhan. Moga-moga kita jangan mengarah ke sana. Karena yang usaha kita adalah kita ingat melalui bulan kitab suci nasional ini, kita isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Salah satunya dengan sabda Tuhan, dengan membaca kitab suci. Karena kita semua mampu untuk membaca kitab suci. Ketika kita tekun baca kitab suci, moga-moga kita juga berusaha untuk tekun melaksanakan sabda dari kitab suci itu. Tidak hanya membaca, merenungkan, tapi secara otomatis gak sadar terinternalisasi. Sabda itu masuk dalam hati kita, lalu kita kemudian melaksanakan sabda itu dalam hidup kita setiap hari. Dan harapannya ke sana, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, yang memang Allah kehendaki, karena kita punya iman kepada Allah. Hal yang baik itu berasal dari atas, dari Allah, diberikan Allah kepada kita. Dan kalau kita terima, kita tanamkan dalam hati dan berusaha kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari, maka tentunya itu berbuah yang baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, satu contoh lagi misalkan tentang bagaimana kemudian ketika berusaha untuk membaca, merenungkan dari suatu bacaan, itu kemudian juga dapat dilaksanakan dalam hidup. Nah, ini ceritanya seperti ini misalkan. Kalau dulu itu ada buku cerita silat, itu biasa dikenal dengan cerita silat Koping Ho. Ya, mungkin yang usia-usia sudah zaman-zaman dulu pernah baca buku Koping Ho. Serial itu berseri-seri. Ya, ambil contoh misalkan di cerita silat itu di dunia persilatan, ya,
Ada orang yang menemukan kitab sakti yang berisi jurus-jurus yang sakti. Lalu kemudian orang itu menemukan kitab sakti itu membacanya. Dia membaca, ada tertulis jurus-jurus di situ, bagaimana mengatur pernapasan, bagaimana kemudian bertarung melawan musuhnya, itu dibaca, dilatih selama bertahun-tahun. Kemudian setelah dia berlatih bertahun-tahun, dia menguasai jurus-jurus itu, dia menjadi pendekar yang hebat di dunia persilatan. Ketika bertarung, banyak orang mampu dia kalahkan, dia terkenal sebagai pendekar yang jago karena sudah menguasai ilmu silat yang dia pelajari dari kitab sakti itu. Nah, saya menggambarkan kayak gitu. Moga-moga kalau kita bertahun-tahun membaca kitab suci, kita punya kitab sakti loh ya. Kita punya Alkitab, Perjanjian Lama, Deuterokanonika, Perjanjian Baru. Kalau kita terus baca bertahun-tahun, moga-moga kita menguasai kitab itu dan kita juga mampu kemudian melaksanakan isi dari kitab suci itu sehingga hidup kita itu berguna. Gak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita dan juga keluarga kita mendapatkan manfaat darinya. Nah, saudara-saudari, gambaran-gambaran tadi dan juga perenungan dari sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari pertama bulan ini, moga-moga juga semakin menyadarkan kita untuk bertekun lebih rajin baca kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan yang penting lagi adalah melaksanakan sabda itu dalam hidup kita setiap hari, sehingga hal-hal yang baik yang masuk dalam hati dan pikiran kita itu akan keluar juga sesuatu yang baik dari dalam diri kita. Tidak ada lagi hal yang jahat, yang buruk, yang seperti disebutkan Tuhan dalam Injil tadi, kita keluarkan dari dalam diri kita. Semoga Roh Kudus membimbing kita untuk bertekun membaca sabdanya, merenungkannya, serta melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.